berikut beberapa poin yang bisa di-highlight sebagai berikut. Yang pertama yaitu sales count yang telah terjual sebanyak 2.665 dengan total pendapatan sebesar Rp981.357.416 dan produk layanan job hunt itu sendiri ada 5 dengan topik sebanyak 40 dan jumlah kelas dan konsultasi sebanyak 323. Baiklah, untuk insight selanjutnya saya kembalikan ke teman saya selanjutnya, Jihan. Kepada Jihan, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu kelas terlaris yang pernah dijawabkan. Yang pertama, distribusi kelas yang paling diminati. Dalam bar chart, kelas dengan topik konsultasi memiliki jumlah terbanyak, yaitu dengan peminat dengan langsung atau kebutuhan pada topik tertentu. Kelas lain yang populer termasuk career preparation dan content writer masing-masing dengan 61 dan 47 peserta. Ini menunjukkan bahwa topik-topik tertentu dengan perkembangan karir dan penulisan konten yang diminati. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ulfah. Waktu dipersilakan. Selanjutnya, pada sumber informasi platform Jepang dapat dilihat dari dua diagram berikut. Pada presentasi sumber informasi peserta, Instagram merupakan yang terbanyak sebesar 65,9% dengan jumlah peserta sebanyak 1,5 ribu. Instagram adalah sumber informasi terbesar dari peserta, mencakup lebih dari separuh dari total. Ini menunjukkan bahwa Instagram merupakan platform yang sangat efektif untuk menjangkau audiens target. Penyelenggara dapat fokus pada strategi media sosial, terutama Instagram, dan memanfaatkan jaringan personal melalui teman dan keluarga sebagai langkah pemasaran yang efektif. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Hana. Baik, terima kasih. Selanjutnya, insight menarik tentang topik yang paling diminati oleh pengguna job hunt yang telah grup kami dapatkan. Dari data yang kami kumpulkan, dapat kita lihat bahwa top 3 topik yang paling diminati adalah content writer yang menyumbang 11,1% dari total pelanggan atau setara dengan 278 pelanggan. Di posisi kedua, kita memiliki social media spesialis dengan 10,3% mencakup 256 pelanggan, disusul oleh UX writer sebesar 8,9% dengan 223 pelanggan. Namun di sini kita juga bisa melihat keterbatasan data pada report lainnya. Dari data pula melalui grafik donat dan bar chart, ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada kesenjangan data yang sangat berarti antar topik. Dengan kata lain, masing-masing topik memiliki peminatnya tersendiri yang relevan dengan karir pengguna job hunt. Demikian dari saya, insight selanjutnya akan dibacakan oleh Febita. Oke, topik selanjutnya ada terkait tentang topik yang paling diminati target pengguna PT Job Hunt Membangun Indonesia. Dalam pengolahan visualisasi data ini, kelompok kami menggunakan topik kelas dan target pengguna atau profesi pada para pengguna PT Job Hunt Membangun Indonesia. Kemudian, berdasarkan data yang kami peroleh, untuk top 3 target pengguna PT Job Hunt Membangun Indonesia atau profesi itu di nomor pertama ada mahasiswa sebanyak 621 pengguna, kemudian di posisi kedua ada karyawan sebanyak 176 pengguna, kemudian di posisi ketiga ada fresh graduate sebanyak 170 pengguna. Kemudian top 3 topik yang paling diminati oleh target pengguna tersebut, di posisi pertama ada content writer sebanyak 10,7% atau 284 pengguna, kemudian di nomor urut 2 disusul oleh social media spesialis sebanyak 9,7% atau sebanyak 258 pengguna, kemudian di posisi ketiga ada UX writer sebanyak 8,8% atau 226 pengguna. Kemudian sisanya yang di sini 34,8% merupakan topik lainnya seperti BI, HR, data scientist, desain grafik, dan lainnya. Dan beberapa perbandingan persentase setiap topik tersebut tidak terlalu jauh, itu mengatakan bahwa setiap topik tidak memiliki perbedaan jauh dalam peminatnya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Mona, dipersilakan. Baiklah, untuk insight selanjutnya yakni penentuan harga kelas sesuai dengan target pengguna. Nah, di sini kami mengasumsikan target pengguna adalah profesi, yang mana
pada posisi pertama, profesi yang terbanyak melakukan transaksi pada kelas Jobhan yakni mahasiswa. Nah, untuk harga kelas yang sesuai dengan mahasiswa, salah satunya adalah harga business series. Nah, pada diagram pie tersebut dapat kita lihat bahwasannya mahasiswa itu pada salah satu jenis kelas business series ini memiliki harga yang termurah yakni 35.000, dan juga dilihat dari keseluruhan kelas, jika dibandingkan maka untuk harga yang terpas dan termurah yakni adalah 50.000. Nah, bisa kita lihat bahwasannya 50.000 ini merupakan persenan dari 3% terbanyak daripada kelas yang ditransaksikan oleh target pengguna. Nah, untuk persen terbesar itu harganya 700.000, persen kedua itu harganya 500.000, dan persen ketiga itu adalah harga yang pas yakni 50.000. Sedangkan untuk persen terbanyak itu adalah kelas Jobhan dengan gratis atau diskon pada beberapa target pengguna yang mendapatkan voucher ataupun diskon spesial. Baiklah, selanjutnya adalah rekomendasi. Nah, dari diagram-diagram yang telah insight-insight yang telah diberikan beberapa anggota kami, selanjutnya untuk rekomendasi bisnis yang dapat kami berikan ke depannya untuk Jobhan, yang pertama adalah memberikan diskon loyalitas kepada pengguna atau pembeli yang melebihi batas minimum pembelian tertentu. Kemudian dapat membuat diskon bundling untuk kelas terfavorit dengan kelas yang lebih sedikit peminatnya, dan juga yang ketiga, memberikan diskon melalui penggunaan kode referral sebagai bentuk potongan harga yang menarik pelanggan baru, dan juga jenis kode atau nama kode referral yang unik. Nah, ini dapat membantu branding Jobhan Academy. Kemudian yang berikutnya, membuat iklan atau konten di sosial media yang berisi tentang topik pembelajaran yang kurang diminati. Nah, jadi kelas yang kurang diminati dapat lebih naik dan juga ditransaksikan lebih banyak oleh target pengguna, misal dengan menjelaskan manfaat belajar topik tersebut dan peluang kerja yang bisa didapatkan ketika kita belajar topik tersebut. Dan yang terakhir, rekomendasi bisnisnya yaitu dengan harga, dari segi harga yakni dengan harga kisaran 50.000 tadi dari keseluruhan jenis kelas, maka untuk pembuatan kelas selanjutnya khususnya untuk segmentasi mahasiswa yakni bisa dipaskan harga 50.000, dan itu akan dimungkinkan mendapatkan lebih banyak transaksi sehingga menaikkan sales atau profit daripada PT Jobhan tersebut. Baiklah, demikian saya kembalikan kepada Putri. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok BI3. Silahkan untuk para juri, Kak Fahmi dan Kak Aulia, untuk sesi Q&A. Boleh Kak Aulia dulu atau saya? Aku dulu boleh. Mau lihat yang itu tadi yang pie sama donat. Slide 6 kalau nggak salah. Di sini juga nggak apa-apa sih. Maaf, dari slide apa? Nah, Alhamdulillah bukan. nah untuk pemilihan ini apa namanya? Itu bagus. Nah, kenapa presentasenya itu semuanya ada gitu. Terus yang kedua, yang diagramnya itu jenis topik itu kenapa berat gitu. Ada bagus menurut saya. Cuman misalnya pentasenya kenapa berat gitu. Baik, dari kelompok 3 ada yang ingin menanggapi? Kelompok BI3. Kak, menjawab untuk ada baik masing dari orang kita untuk penambahan prestasi yang tidak terlihat itu kita menjadi evaluasi kami, Kak. Terima kasih Kak Aulia. Jadi saya itu Oke, teman-teman, thank you BI3 ya. Kalau saya mungkin masukan kalau presentasi itu, kalau di Zoom ada, kalau presentasi kemudian ada di layar kita ada video Zoom-nya atau video cam atau
yang lain yang ditempel di sana itu bakalan jadi abu-abu atau grey. Seperti yang ini tadi ada grey yang menutupi konten kayak gitu. Jadi untuk nextnya jangan ada hal yang kayak gitu lagi. Tadi itu ada komunikasi diskusi ya setelah sama sedikit pembinaan, tapi saya lihat ada solusi yang untuk kelas terfavorit kayak gitu. Bersama satu jadi mana teman-teman kelas bundling ini. Baik, teman-teman di kelompok BE3 silahkan. Teman-teman yang teman BE3 untuk menjawab. Untuk mungkin rekomendasi dari kami yang terkait dengan kelas lebih sedikit kelasnya itu kelas preparation dan kelas portfolio atau juga kelas human research, karena sebagai UX itu kita harus bisa ngomong ke user kan. Terus juga bisa juga diadakan dengan mini kelas atau mini trial di Jokun itu sendiri. Baik, itu aja Pak. Oke. Paling nanti diperbarui aja ya kalau di visualnya ada. Siapa tahu nanti bisa diimplementasikan di Jopan kan, untuk kelas bundlingnya dan bisa lebih banyak peminatnya tuh. Analisa teman-teman valid kayak gitu. Itu aja sih kalau dari saya teman-teman. Thank you. Kita kembalikan ke Mbak Desya. Oke, terima kasih untuk Kak Fahmi dan Kak Aulia. Untuk itu selanjutnya adalah feedback dari mentor dari teman-teman BI3 ya. Untuk Kak Dias, tadi kalau nggak salah aku sempat lihat ada di room, apakah Dias inginkan atau komen untuk tiga bagian? Ada, oke, saya bisa. Thank you teman-teman BI3 atas teman-teman udah sangat bisa teman-teman yang bisa mungkin ke depan beyond saya mengembangkan bisa di contohnya mungkin di sini pun bisa udah ada yang sudah ada, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan yang lebih banyak lebih beres dan di teman-teman dan stakeholder, tapi gimana teman-teman? Thank you ya. Kelompok 3 itu kelompok 3 sebelum dia ke BI